Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, meskipun cuaca sedikit hujan, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersua kembali, bersilaturahim melalui kegiatan rutinitas ini. Insyaallah bagi yang mendengar maupun menyaksikan, keseluruhannya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan pendengar RRI yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membaca dan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala ayat 241 dan 242. Pada ayat yang ke-241 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaknya diberi mereka kesenangan dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muttaqin, menjadi kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian menjadi orang-orang yang berakal. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana selayaknya menjadikan pribadi-pribadi orang-orang yang beriman yang berkualitas. Kemudian setelah itu berkembang, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana seseorang di dalam memilih pasangan hidupnya, berumah tangga. Kemudian bertambah lagi petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan rumah tangga jika sekiranya terjadi hal-hal yang sebuah tragedi, katakanlah, yang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menjelaskan abghadul halali indallah at-talaq. Sesuatu yang halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian. Ini tragedi yang bisa terjadi dalam rumah tangga sekalipun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, perceraian. Kemudian berkembang lagi pada pertemuan kita beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana selayaknya seseorang ketika mau meninggal dan apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah meninggal. Apa yang dilakukan terhadap keluarganya.
Kali ini jemaah sekalian, pada ayat yang ke-241, Allah melanjutkan tentang perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Tentu ini sebagai pelengkap dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kita temukan pula di ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang persoalan perceraian itu, maupun dikuatkan dengan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan pada ayat yang ke-241, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaknya diberi kesenangan bagi mereka dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muttaqin. Ini menjadi kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, perceraian dalam sebuah rumah tangga tentu banyak yang bisa menjadi asbabnya. Ada di antara rumah tangga yang bercerai itu karena terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Ada di antara perceraian itu karena sang suami tidak menjalankan kewajibannya memberi nafkah atau memberi perhatian, perlindungan kepada keluarganya. Ada juga perceraian itu terjadi karena ada kekurangan-kekurangan pada salah satu pasangan, dan kekurangan itu yang menjadikan tidak enaknya pasangan yang lain, sehingga salah satu dari mereka meminta perceraian. Ada juga terjadi perceraian disebabkan karena terjadinya penyelewengan oleh salah satu pasangan. Ada salah satu pasangan yang berselingkuh yang menyebabkan pasangan yang lain menjadi tidak enak. Yang penting bahwa sekalipun perceraian itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang syar'i, maka tentu bisa saja hal itu dibenarkan dalam agama, dan bisa saja itu menjadi solusi yang lebih baik dibanding dengan mempertahankan ketidaknyamanan, ketidakserasian di dalam rumah tangga itu. Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa meskipun suami menceraikan istrinya, perempuan yang diceraikan itu tentu tetap suami ini harus punya perhatian kepada mantan istrinya. Apakah perceraian itu perceraian yang bisa menyebabkan suami itu kembali kepada istri yang sudah diceraikan? Ataukah perceraian itu yang sama sekali sang istri, mantan istri ini harus menikah lagi dengan lelaki lain, dan kalau lelaki lain itu menceraikannya, barulah suaminya yang pertama bisa memasukinya kembali, melamarnya kembali. Tetapi yang terpenting bahwa sebelum perempuan yang diceraikan itu bersuami baru, sebelum dia menikah dengan lelaki baru, maka mantan suaminya harus tetap memperhatikan mantan istrinya. Salah satu di antara perhatian itu adalah memberikan nafkah, memberikan kesenangan kepada mantan istrinya. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walil mutallaqat mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Allah menegaskan bahwa ini menjadi kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Wajib bagi setiap lelaki yang bertakwa untuk memperhatikan istrinya, mantan istrinya yang sudah diceraikan itu. Wajib bagi suami yang bertakwa untuk memberikan kesenangan kepada istri yang sudah diceraikannya itu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya, berkaitan dengan memberi kesenangan kepada mantan istri itu.
Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan, wal mafrudu laha al-mahar. Yang wajib bagi perempuan itu untuk diperhatikan adalah mahar. Mahar. Idza tulliqat qabla al-masis la mut'ata laha. Kalau perempuan yang diceraikan itu belum disentuh, suaminya belum bergaul intim dengannya, la mut'ata laha, maka boleh tidak diberi kesenangan kepada sang istri. Boleh tidak diberi kesenangan. Kenapa? Li'annaha akhadat nisfal mahar min ghairi jiryani wata'in. Karena perempuan yang diceraikan yang belum disentuh oleh suaminya itu, dia telah mengambil minimal separuh dari mahar yang diberikan kepadanya, padahal dia belum disentuh. Sedangkan perempuan atau mantan istri yang diceraikan yang sudah disentuh, sudah digauli oleh suaminya, wal madkhulu biha idza tulliqat falhal mut'ah. Perempuan yang diceraikan yang sudah pernah digauli oleh suaminya, falaha al-mut'ah, maka dia harus diberi kesenangan. Ini hendaknya menjadi perhatian, sekali lagi perhatian yang serius bagi kita semua. Karena betapapun juga tentu dilarang terlakunya penzaliman, termasuk menzalimi mantan istri yang katakanlah sudah diceraikan itu. Rasulullah mengingatkan tentang perbuatan zalim itu. Beliau menyatakan, iyyakum wadh-dhulma fa inna dhulma zulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah kalian perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu merupakan kegelapan nanti pada hari kiamat. Jadi jemaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar, tentu kezaliman yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, kezaliman yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya, ini kezaliman personal, kezaliman seseorang terhadap orang lain. Allah tidak akan mengampuni sebelum orang yang dizalimi itu memaafkan atau mengampuni orang yang menzaliminya. Berbahayakah ini? Jelas sangat berbahaya. Jadi Rasulullah menjelaskan dosa yang tidak diampuni oleh Allah pada hari akhirat nanti adalah dosa yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Salah satu di antara perbuatan zalim atau dosa itu diantaranya adalah sang suami yang mengabaikan, menelantarkan mantan istrinya, tidak memberi kesenangan atau tidak memberi nafkah kepada istrinya. Kapan pemberian kesenangan ini bisa putus? Ketika mantan istri ini bersuami kembali dengan lelaki lain, atau katakanlah sang mantan istri ini kembali kepada suaminya yang terdahulu. Bukankah kita sudah membahas bahwa ada perceraian, ada talak, di mana suami yang terdahulu dialah yang lebih berhak untuk kembali menikahi mantan istrinya. Tetapi ada pula perceraian yang nanti sekiranya istri yang diceraikan ini menikah dengan lelaki lain, kemudian lelaki lain yang katakanlah menjadi suami yang kedua ini, dia menceraikannya, maka lelaki yang pertama, suami yang terdahulu boleh untuk bisa mengajukan lamarannya kembali. Tentu ini sesuatu yang jarang, tetapi ditemukan dalam kehidupan manusia, dan inilah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Haqqan 'alal muttaqin, kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat yang ke-242, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya
ayat petunjuk-petunjuk Allah tentang pernikahan, perceraian, wasiat, dan seterusnya, pembagian warisan dan seterusnya. Allah jelaskan dengan sangat lengkap. La'allakum ta'qilun. Agar kalian ini menjadi orang-orang yang berakal. Apa itu akal? Ta'qilun, akal. Akal berasal dari bahasa iqal. Dan iqal ini diartikan dengan tali kekang atau tali kendali. Orang yang menaiki seekor hewan, agar hewan ini bisa dikendalikan dengan mudah, maka hendaknya diberi dia tali kekang, tali kendali. Kalau sekiranya yang menunggangi hewan ini menginginkan agar hewan itu berjalan, maka tentu cukup dia hanya menyentakkan tali kekangnya itu. Dia sentakkan sekali atau sampai 3 kali, hewan itu sudah mengerti dan dia berjalan. Kalau yang menungganginya ingin agar hewannya itu berbelok ke kanan, maka cukup dia menarik tali kekangnya ke kanan. Begitu juga kalau ingin hewan itu belok ke kiri, dia hanya menarik tali kekangnya yang kiri. Sekali lagi, al-iqal, ini disebut dengan al-iqal, tali kekang yang bisa mengendalikan hewan tadi. Istilah inilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang, yang dimana bahwa akalnya bisa mengendalikan nafsunya. Ta'qilun. Akal bisa mengendalikan nafsu. Karena nafsu ini salah satu di antara pekerjaannya seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran, wa innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu senantiasa menyuruh, mengajak kepada keburukan. Dan akal ini yang bisa mengendalikan nafsu. Orang yang nafsunya mengendalikan akalnya, maka Rasulullah menyatakan dia orang bodoh. Orang bodoh. Sebaliknya, akal yang mengendalikan nafsu, Rasulullah menyatakan dialah orang yang pintar. Rasulullah menyatakan as-sakhiyu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya dan dia melakukan aktivitas-aktivitas, pekerjaan-pekerjaan untuk persiapan kematiannya. Wal jahilu, sedangkan orang yang bodoh itu adalah manittaba'a nafsuhu hawa, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Tsumma tamanna 'ala Allah, kemudian panjang angan-angannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa yang budiman, pendengar yang berbahagia, bahwa kita manusia yang masih hidup, tentu kita punya nafsu, tetapi hendaknya akal sehat kita harus mengendalikan nafsu kita. Nafsu ini tak terbatas. Sementara akal insya Allah senantiasa mengarahkan kita kepada hal-hal yang realistis. Ya, hal yang realistis yang tentu menyejukkan bagi yang bersangkutan dan juga tentu mengenakkan bagi semua orang. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan-penjelasan Allah itu, ayat-ayat Allah, maka kita baca, kita renungkan, kita fahami agar kita menjadi orang-orang yang berakal. Sekian banyak rumah tangga yang dalam rumah tangganya menjadi bencana disebabkan karena tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak rumah tangga yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ditemukan banyak dalam kehidupan kita bahwa ada orang yang akal sehatnya hilang, sehingga yang
dia lakukan adalah menghabiskan seluruh waktu dan hidupnya, berletih-letih dia mencari dan merekrut harta, mencari kedudukan, tetapi mengabaikan kehidupan rumah tangganya. Padahal dia sadar betul bahwa rumah tangganya adalah tanggung jawab dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saat nanti dia mengalami kematian, dan tentu yang diharapkan adalah anak-anak keturunan, generasi penerus di masa datang. Karenanya, sekali lagi, Allah menekankan, misalnya di dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga, pelihara, selamatkan diri kalian. Setelah itu, jaga, pelihara, dan selamatkan keluarga kalian dari segala hal yang menyebabkan kalian bisa terjerumus ke dalam api neraka. Tentu rezeki dibutuhkan oleh setiap orang. Tetapi bagi orang yang beriman, maka rezeki yang menjadi target adalah rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan banyaknya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang berberkah inilah yang dinikmati oleh yang bersangkutan, dinikmati oleh istrinya, dinikmati oleh anak-anaknya, dinikmati di dalam keluarga. Rezeki yang berkah inilah yang mendatangkan ketenangan di dalam rumah tangga. Sehingga rumah tangganya insya Allah rumah tangga yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menyatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Meskipun kebahagiaan kita tentu tidak akan pernah sama dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga kita. Tetapi tentu kita semua berharap agar ketenangan, kebahagiaan itu senantiasa kita temukan di dalam rumah tangga kita. Bukan rumah tangga yang kusut. Meskipun kita juga menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan tentu ada dinamika kehidupan dalam rumah tangga. Ada persoalan dalam rumah tangga. Tetapi kalau rumah tangga kita diberkahi, maka persoalan-persoalan dalam rumah tangga itu insya Allah menambah kasih sayang, menambah keakraban, menambah kecintaan kita kepada keluarga kita. Sama. Rasulullah SAW meskipun beliau seorang rasul, nabi, manusia teladan, tetapi beliau juga mengalami persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Dan persoalan rumah tangga yang beliau alami itu tentu menjadi salah satu cerminan bagi orang-orang yang beriman di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam rumah tangganya. Bukankah Rasulullah sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin, muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Orang yang paling berhasil, orang yang paling sukses, orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling berbahagia di dalam rumah tangganya. Ada satu fenomena yang digambarkan oleh ulama kita. Katakanlah kita semua ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bisa saja penghuni surga itu, kita ini, bahagia kita di dalam surga bisa saja berbeda. Disebabkan karena perbedaan keadaan. Seorang suami, dia sendiri masuk surga. Sementara istrinya tidak masuk surga. Meskipun
dia mendapatkan segala fasilitas yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, tetapi kebahagiaan yang dia rasakan beda dengan seorang suami dan istrinya masuk surga. Beda nilai kebahagiaannya. Tentang fasilitas surga itu sudah mutlak, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak, tidak bisa ditawar. Pasti Allah berikan. Tetapi rasa kebahagiaan suami istri yang sama-sama masuk surga beda dengan hanya suami atau hanya istrinya saja yang masuk surga, sementara pasangannya yang lain tidak. Bagaimana lagi dengan suami istri dan anak-anaknya masuk surga? Beda kebahagiaannya. Bagaimana lagi dengan suami istri, anak-anak, orang tua, dan mertuanya? Bagaimana lagi dengan suami istri, anak-anak, orang tua, mertua, dan beberapa saudaranya masuk surga? Inilah jemaah sekalian. Meskipun demikian secara singkat, banyak penjelasan yang menyatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang sukses dunia dan akhirat. Di dunia dia sukses, di akhirat dia sukses. Tetapi tentu kesuksesan itu kualitasnya bisa berbeda-beda menurut keadaan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menancapkan rahmat dan rahimnya pada diri kita semua. Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita semua, sehingga dengan hidayah itu kita senantiasa berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian keberkahan akan senantiasa menyelimuti kehidupan kita secara pribadi, keluarga maupun lingkungan kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.